Sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini live talk show di Facebook dan Instagram Tribun Medan 1 jam ke depan dengan topik hidup bersih, nyaman, bebas hama bersama Pesanter. Saat ini di studio sudah bersama kami Pak Johnson, Direktur dari Pesanter, yang akan menemani kita sharing tentang banyak bagaimana bisa hidup lebih bersih, lebih bebas hama, ya, lebih higienis. Ya, tentunya saat ini adalah kesehatan jauh lebih penting, ya, karena kesehatan adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya lagi, ya. Dan kita akan cerita banyak, ya. Selamat pagi Pak Johnson. Ya, pagi Pak Senit, pagi sahabat Tribuners. Ya, saya Johnson. Hari ini sebenarnya saya ada satu rekan lagi namanya Pak Joni, kebetulan tidak bisa hadir ya Pak Senit. Jadi saya akan wakilin untuk berbicara mengenai Pesanter ya Pak Senit. Ini kalau Pesanter kita berdiri sih baru sekitar 5 tahun ya, di tahun 2016. Tujuan awal kita berdiri ini adalah untuk mensupport fumigasi Pak. Oke. Mungkin sebelumnya sahabat Tribuners sudah pernah melihat wajah saya, nggak asing lagi. Sering tampil ya. Sebenarnya Pesanter ini adalah sebuah perusahaan grup BTSA ya. BTSA sendiri juga ada 5 ya. Ada antar pulau, kita ada domestik. Antar pulau, ekspor, impor, tracking, dan warehouse. Ya, ada 5 ya, Pesanter, dan ada satu unit bisnis lagi di Infinite ya. Itu di bidang IT services ya. IT services, dan ya saat ini BTSA menjadi sebuah grup perusahaan yang ada di seluruh Indonesia. Kita fokusnya semua jasa. Ya. Jadi kembali ke Pesanter. Pesanter ya. Ya, itu di 2016 itu permintaan ekspor lumayan tinggi ya. Untuk kemarin kita masih ingat pakan ternak yang akan dikirim ke India. Jadi sekali pengiriman bisa 40 sampai 50 kontainer. Tetapi saat itu untuk jasa fumigasi masih sangat terbatas. Jadi terkendala untuk melakukan fumigasi sehingga jadwal untuk ekspor jadi terhambat. Ya, dari sana kita Pesanter coba untuk mendirikan satu perusahaan yang namanya PT Panca Lestari Pesindo. Kita branding Pesanter untuk melakukan fumigasi dengan standarnya internasional. Nah, itu mulainya perusahaan kami, dan produk-produk yang kami tawarkan sekarang bukan cuma fumigasi Pak. Kita sampai ke pest control. Pest control ini seperti kalau di luar negeri itu setiap gedung umum itu mesti dikontrol oleh spesialis ya Pak ya. Jadi semua pegawai kami yang ada di Pesanter telah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan gitu. Ada standar lah ya Pak ya. Ada standar. Ada standar, artinya memberikan pelayanan untuk fumigasi maupun pest control, tetapi sudah ada standar requirement yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Iya, itu pemerintah juga mengambil dari standarnya internasional ya. Jadi setiap pegawai kita harus dilatih oleh instansi terkait dan mereka akan mengeluarkan satu sertifikasi Pak. Jadi sebenarnya kalau dari kami sih keunggulan di kami karena kami mengurusnya dari perusahaan besar, dari pabrik. Jadi banyak perusahaan yang semacam kami ini cuman mereka fokusnya rumah tangga. Terus kadang-kadang ada fokusnya cuman perusahaan besar. Kalau kami dari rumah tangga sampai perusahaan besar kami ambil, itu sih memang satu biar pengalaman kami juga banyak ya, karena di Pesanter ini kita juga sangat butuh jam terbang Pak. Karena kita ini di Pesanter bukan membasmi hama ya, tapi kita namanya pest control, berarti kita akan mengontrol hama itu untuk tidak masuk ke area tertentu gitu, lebih Pak. Kepada pencegahan ya Pak? Ya, pencegahannya. Jadi kita biasanya kalau ada klien, rumah saya ada tikus, bisa tolong disurvei enggak? Ya, kita akan survei ke sana. Kita tidak akan mengenakan biaya untuk survei ya Pak ya. Jadi dari sana biasa kita akan cek, ini kondisinya seperti ini. Kalau saat survei kita sudah memberikan solusi dan sudah ada, itu juga kita tidak akan mengambil bayaran gitu Pak. Jadi kita anggap sebagai service dan branding kita ke depannya Pak. Ya, contohnya seperti kemarin ada satu teman di daerah Polonia ya, dia hubungi
Pak, ini kami ada temukan tikus di rumah, selama ini nggak pernah ada gitu. Jadi saya meminta timnya Pest Hunter untuk ke sana, ternyata ada satu celah yang bisa dimasukin tikus yang terbuka gitu Pak. Oke. Tetapi bagaimana tikus yang sudah ada di dalam Pak? Nah, yang pencegahan kita itu adalah yang di luar kita cegah jangan masuk dalam, dan yang di dalam biasa kita pasang perangkap Pak. Oke. Jadi sehingga area itu bisa steril kembali. Itu kita akan keliling semua rumah, kita akan mengecek potensi-potensi mana yang akan menjadi pintu masuk oleh hama gitu Pak. Dari segi untuk industri Pak, biasanya pelayanan apa yang diberikan? Ada fumigasi, itu untuk industri apa saja Pak? Kalau industri kebanyakan industri makanan ya Pak ya, makanan, minuman biasa kita memberikan jasa pest control Pak. Karena memang sebenarnya dari pemerintah ada standar setiap industri makanan minuman mereka wajib memakai jasa jasa pest control Pak. Terus kalau untuk fumigasi biasa untuk industri biasa untuk seperti pakan ternak Pak. Atau hasil bumi yang belum diolah lebih lanjut Pak. Seperti kacang-kacangan, ketumbar gitu. Dan itu menjadi syarat utama untuk ekspor ya Pak? Kalau untuk ekspor itu memang wajib ya Pak ya. Jadi setiap negara itu mereka mempunyai satu instansi namanya karantina. Instansi karantina ini adalah yang menjaga Pak. Jadi karantina ini adalah mereka sudah agreement. Contoh kita mau kirim barang ke China, jadi kita harus lapor ke karantina di Indonesia untuk mengecek Pak, barang ini layak nggak untuk dikirim Pak. Jadi biasanya kalau memang tidak layak ya kita harus melakukan satu standar fumigasi Pak. Tapi kalau memang udah layak ya itu memang boleh dikirim. Tetapi begitu sampai ke negara tujuan itu akan dicek lagi oleh pemerintah di China-nya. Bener nggak gitu Pak? Khawatirnya ada keliruan dari karantina di Indonesia gitu. Tapi umumnya sih tidak pernah ada ya gitu. Cuman ya ini SOP masing-masing jadi double check gitu Pak. Baik, sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, untuk melihat beberapa area kerja dari Pest Hunter, mari kita saksikan video singkat dari Pest Hunter berikut ini. Baik, sahabat Tribuners, setelah selesai melihat video dari Pest Hunter, mungkin ada gambaran ya tentang fasilitas dan apa yang diberikan oleh Pest Hunter ya untuk melayani industri, ada rumah tangga maupun perkantoran ya saat ini ya. Apalagi saat ini di masa pandemik, kesehatan kebersihan itu jauh lebih penting. Dan selama pandemik, apa yang diberikan pelayanan kepada masyarakat? Khususnya di rumah tangga dan industri, Pak. Silakan, Pak. Itu tadi sekilas video-videonya ya. Cuman memang beberapa video fumigasi tidak kita tampilkan karena memang permintaan dari
klien ya, karena setiap klien punya SOP masing-masing, mereka tidak mau kondisi mereka terespo gitu, maksudnya kondisi ada kerja konfidensial pabrik. Ya, jadi itu tetap kita hargai. Yang kita expo itu kebetulan untuk disinfektan Pak. Saat ini kan lagi mewabah COVID-19 ya Pak ya. Jadi salah satu pencegahan yang dipercaya oleh WHO adalah melakukan disinfektan secara rutin Pak. Oke. Ya, itu periodenya berapa sekali ya itu disarankannya? Biasanya sih kalau saat ini kan ada yang dijual untuk area kecil Pak. Itu biasa memang kita saranin kepada klien itu beberapa ratus ribu doang sih Pak. Jadi klien biasanya untuk daerah yang sering dilewatin, ya mereka akan memakai rutin ya? Ya rutin yang kecil. Tetapi kalau memang jasa kami biasanya sih seminggu sekali ya mereka akan memanggil kami untuk melakukan disinfektan ya, terutama kayak beberapa perkantoran, beberapa bank ataupun rumah tangga ya Pak ya. Biasa rumah tangga sih mereka biar make sure-nya kadang-kadang maybe lagi ada orang luar datang, saya itu pulang mereka minta kita untuk melakukan disinfektan, karena kalau di rumah sih memang bisa lebih terjaga ya, tapi kalau di perkantoran mereka rutinnya per minggu sekali gitu Pak. Oke. Mengenai standarisasi Pak Johnson, standarisasi material yang digunakan oleh pest hunter itu seperti apa? Jadi material yang standarnya kita menggunakan standar yang apakah standar internasional atau ada seperti Japanese standard, Eropa ataupun ada Amerika, sehingga memberikan efektivitas yang sangat tinggi kepada customer atau klien. Jadi memang di standar kita memang ngambil standar dari Amerika dan sudah mendapatkan persetujuan dari Kemenkes ya, karena setiap kita bilang disinfektan itu memang wajib ada izin Alkesnya, alat kesehatannya gitu. Jadi setelah biasanya kita sih untuk membuktikan pada klien itu kita punya alat ukur udara Pak. Jadi begitu kita disinfektan itu pasti udaranya akan menjadi merah Pak. Kenapa merah? Karena kalau dikonsumsi oleh manusia dihirup itu tidak baik Pak. Jadi begitu udah kita disinfektan, untuk mengecek kadang-kadang klien ya kita biar klien percaya kita akan buka alat itu. Sebelum pengerjaan kita akan buka. Nah ini alat biasanya itu dihitung 25 ya Pak. 25 secara digital ya Pak? Secara digital. Jadi itu bisa kelihatan bahwasan oh ini kondisi udara bagus di ruangan ini. Jadi begitu kita disinfektan kita akan melakukan pengetesan itu biasa 100 lebih Pak. Satu ruangan kita kunci, nggak boleh dimasukin sekitar 1 jam. Kita akan cek lagi, begitu udah pengecekan udara sudah normal, ya itu kita akan minta untuk mereka bisa menggunakan kembali. Karena memang yang kita fogging tuh, co-fogging itu adalah dia seperti partikel-partikel yang akan melekat ya Pak, yang melekat pada tempat yang diembun Pak. Jadi dia sistem pengembunan Pak, tapi yang cold foggernya gitu Pak. Jadi untuk memastikan, jadi ada satu standarisasi yang kita lakukan, karena memang ya kita ngerti juga karena orang datang, oh saya melakukan itu cuma dikasih air juga nggak ada yang tahu gitu Pak. Tapi ini tanggung jawab moral dan etika perusahaan untuk memberikan standarisasi yang baik. Artinya memang benar-benar diberikan sebuah metodologi dari pengontrolan atau disinfektan yang baik sesuai dengan standar WHO dan Kemenkes ya Pak ya. Iya benar Pak. Dan saat ini Pak, klien-klien yang di industri yang seperti apa ya, maupun rumah tangga? Kita sekolah sudah ada sekolah kemarin kita sebelum pandemik sih kita ada dapat untuk rutin yang pest control itu kita ada pasang orang di sana, karena memang sekolah kan agak rutin ya, maksudnya kegiatannya biasa kita minta orang ke sana sekitar seminggu sekali gitu Pak. Jadi yang paling rutin sih biasanya sih memang yang harus stay sih di perhotelan Pak. Kita ada klien juga di hotel di daerah Brastagi, jadi kita harus pasang 2 orang Pak. Untuk hotel biasanya apa yang dikerjakan Pak? Biasanya ada pest control, apakah jenis tertentu misalnya kecoa, tikus, atau semua satu semua paket? Hama, itu semua hama. Semua? Iya, apalagi yang artinya saluran dan kemudian kitchen dan semua itu harus bersih dari semuanya ya? Iya, itu tugas kami untuk memberi untuk mengetahui ada potensi yang bisa menimbulkan pintu masuk untuk hama nggak gitu Pak, atau mengundang hama Pak. Jadi
Kayak di hotel tuh sangat-sangat ini Pak, sangat-sangat krusial untuk tamu-tamu kamar Pak, terutama Pak. Jadi umumnya begitu sudah klien sudah check out, kami akan datang untuk pengecekan gitu Pak, untuk pengecekan, untuk melakukan treatment Pak, sehingga memastikan tidak ada kecoa, tidak ada lijat, tidak ada hama yang lain Pak. Karena hama sedikit saja pasti customer akan komplain Pak, itu nilai jelek bagi hotel Pak. Apalagi hotel itu adalah berorientasi kepada pelayanan ya. Kebetulan hotel yang kami pegang sih lumayan ini ya, salah satu yang paling terkenal di Brastagi, so mereka sangat menjaga standarisasi mereka gitu Pak. Dan setelah kamar kita cek rutin, itu kan ratusan kamar ya Pak ya, jadi kita harus satu persatu. Iya, satu persatu kita memastikan. Setelah itu kita akan mengecek daerah dapur, daerah umum. Kadang-kadang memang kalau pest hunter nih kita memang butuh tahu kira-kira, kadang-kadang kan ada waktunya lagi banyak hama ini dia gimana? Ada semacam season Pak. Season juga. Iya, season Pak. Ya, dia lagi seasonnya. Kadang-kadang kan mungkin pasiennya pernah waktu pulang rumah, loh kok banyak kali di daerah di lampu teras. Di dekat lampu itu ada kok banyak nyamuk air gitu ya. Ya, jadi itu season tertentu sih Pak. Okay. Dan kita itu untuk yang hotel. Kalau untuk yang ada satu lagi yang rutin kita di kapal Pak. Di kapal ya? Ya, kebetulan maksudnya di kapal untuk transportasi? Bukan, kebetulan ada satu kapal yang di daerah Belawan yang memang mungkin pasiennya masih ingat ya, mungkin 5-6 tahun yang lalu kita sering mati lampu nih di Sumatera Pak. Di Sumatera Utara. Kekurangan suplai listrik ya, ada terjadi. Dan pemerintah kan mendatangkan satu kapal dari negara Turki Pak. Iya. Nah itu kapal itu ada kapal pembangkit listrik Pak. Iya. Nah itu kapal itu yang kami pegang Pak. Jadi kami rutin seminggu 2-3 kali untuk melakukan pengecekan di kapal. Karena itu sangat-sangat penting Pak. Begitu Bapak bisa bayangin kalau kabelnya digigit oleh tikus, seluruh Sumatera kekurangan ini Pak. Ya, jadi itu tugas benar-benar kami, harus dijaga supaya operasional, jangan sampai serangga atau hama kecil ini merusak sistem elektrikal sehingga akan menyebabkan sesuatu yang lebih besar sekali. Ya, jadi memang kita salut ya dengan manajemen kebersihan ya. Dari standar Turki itu mereka mintanya ini karena mereka juga minta kita pengecekan bukan cuman daerah-daerah yang satu kita akan menjaga pintu-pintu masuk Pak. Sekarang kayak tali kapal atau apa itu kita buat safety karena terus makanan yang masuk di khawatirnya ada saat dikirim makanan itu ada terikut hama Pak. Jadi di daerah dapur memang sangat kita safety Pak. Jadi mereka juga safety sendiri, ya even pun ada hamanya di dapur nggak akan bisa keluar Pak. Sehingga di dapur aja. Terus setelah itu kita juga harus pengecekan ada ndak kayak kotorannya gitu, karena begitu ada kotorannya berarti ada sumbernya. Iya, itu memang mesti ditelusuri lah ya, ditrace sumbernya dari mana sehingga sarangnya dapat diketahui ya Pak. Ya, dan itu sistemnya kita sih nggak by call ya, istilahnya kita rutin seminggu datang 2-3 kali untuk pengecekan Pak. Jadi kita benar-benar kita cek, terus ya kita ada buat daftar checklist mana-mana yang udah ini, bisa kita dokumentasikan gitu Pak. Keunggulan dari pest hunter Pak, yang istilahnya memang yang di-appreciate oleh customer ya. Seperti apa ya Pak ya? Ini sehingga customer kita always repeat dan mempercayai. Ya, ini di pest hunter sih kita sangat menjaga kualitas ya Pak ya. Kita sangat menjaga kualitas karena yang kembali lagi yang tadi saya katakan, bisa saja orang datang, saya melakukan treatment dengan obat ini. Itu obat kan air Pak. Tidak nampak ya? Iya, tidak nampak Pak wujudnya Pak. Dan owner juga nggak akan mungkin, Pak, Bapak cium nih Pak, nggak mungkin dia Pak, gue maunya terima beres kan gitu Prinsipnya Pak. Ini adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan Pak. Jadi kita tetap selalu menjaga hal itu dan kita selalu mengedukasi untuk staff-staff kita di bawah, sehingga kita selalu mendapatkan repeat order Pak. Karena jadi, prestasi tidak akan membohongin kan Pak.
Ini yang menarik ya sahabat Tribuners ya. Iya. Prestasi tidak akan membohongi. Prestasi itu hanya dapat diuji oleh waktu, ya, hanya dapat diuji oleh customer, ya, tidak dapat kita boleh branding, tetapi akhirnya customer yang akan menguji kita, klien yang akan menguji kita seperti itu. Nah, jadi keunggulan adalah integrity. Apa yang dijanjikan itulah yang diberikan kepada customer, termasuk waktu, ya, pemakaian jenis obat-obatan, ya, kemudian interval dan sebagainya itu yang diberikan sehingga terjadi repeat order, kepercayaan dari customer semakin lama semakin baik ke depannya, ya. Dan selain pelayanan integrity, Pak, tim bagaimana, Pak? Tim, apakah tim semua terlatih dengan baik dan mereka memiliki sertifikasi atau alat kerja yang memadai sehingga mereka dapat perform yang better di lapangan? Untuk tim kami semuanya udah tersertifikasi, dan mereka kita karena kita sering masuk ke perusahaan sehingga kita memakai standar perusahaan, jadi standar paling tinggi lah, Pak, ya. Mungkin kalau kita ke rumah tangga orang nggak terlalu rewel ya, mungkin sebelum COVID ya, istilahnya mau pakai sandal jepit, mau ini gitu. Dan karena perusahaan kita sudah tersertifikasi, staf-staf kami pelaksana juga memiliki sertifikat, Pak, ya. Dan pest kontrol ini sangat unik ya, Pak. Kadang-kadang orang mengatakan, oh rumah saya ada hama ini. Kita datang, kita nggak bisa langsung kasih obat A langsung, Pak. Nggak bisa, Pak. Dia mesti ada satu identifikasi lagi? Iya, kita harus mengecek dia punya peliharaan nggak, Pak. Kucing kah? Atau anjing kan, Pak? Karena begitu kita nanti kasih langsung ini, tanpa kita edukasi, yang ada nanti malah peliharanya jadi sumber, ya. Iya, jadi sumber hama yang lainnya, ya. Ataupun kadang-kadang mereka cuma, oh ya udah ini hama ini tinggal kasih obat nih, tapi obat ini nggak friendly untuk kucing, nggak friendly untuk anjing, sehingga kucing dan anjingnya bisa bermasalah, keracunan gitu, Pak. Ataupun kita harus tahu juga di dalam rumah itu ada anak-anak nggak. Jadi kalau ada anak-anak berarti kan ada areal yang memang setelah kita disinfektan atau setelah kita lakukan treatment, anak-anak itu nggak boleh masuk ke dalam. Kalau kita nggak kasih edukasi, ya dari pemilik rumah nggak tahu, Pak. Sehingga itu kan sangat, istilahnya kan itu boleh dibilang setengah racun ya, Pak, ya, untuk mencegah datangnya kecoa, mencegah datangnya hama-hama yang lain gitu, Pak. Tapi harus baik terhadap kesehatan manusia. Penghuni juga, manusia juga, ya. Artinya ya memang yang dibasmi itu adalah hamanya. Iya, benar. Mungkin nanti ada efeknya kepada orang yang tinggal di dalam rumah tersebut, ya. Nah, benar, ini Pak, artinya ada integrity dan kemudian ada berbagai aspek di seluruh pengawasan dari sisi keamanannya supaya dapat memberikan kenyamanan kepada klien, dan kemudian obatnya juga standarisasi, ya, pelayanan tepat waktu, dan kemudian tim juga sudah tersertifikasi dengan baik. Artinya mereka memang mengerti secara detail cara kerja daripada pembasmi hama, sehingga dari kadar dan kemudian pelayanan, timing dan sebagainya itu dapat tepat sehingga lebih safety dan target sasaran itu dapat tercapai dengan baik. Ya, yang dibasmi itu adalah hamanya. Iya, benar, Pak. Dan selama pandemik ini, Pak, kira-kira bagaimana situasi memang perkembangan? Terus terang selama pandemik ini sih permintaan sangat-sangat padat ya. Mungkin ini permintaan ke depan 2 minggu ke depan udah full, Pak. Kita juga nggak bisa menambah personil dengan cara cuman comot-comot, Pak. Kita memang harus benar-benar personil itu tersertifikasi. Satu, kedua juga mesti sudah ikutin di kami sehingga kami bisa melepas gitu, Pak. Jadi memang sih terus terang kalau untuk orderan sih memang cukup full ya, Pak, ya. Kadang-kadang memang orang hubungi, Pak, ini saya butuh ini. Kadang sering kita tolak juga, ya. Bukan kita nggak mau membantu ya, Pak, cuman memang kan quality, Bapak, quality kita jaga, dan waktu juga kita bagusan kita ngomongnya baik di depan, apa yang bisa dikerjakan, itulah komitmen ya, Pak, ya. Ya, karena memang kita nggak bisa menghitung waktu. Contohnya kita ke tempat A, waktunya kita prediksi 2 jam, ternyata kadang-kadang bisa lebih, Pak. Makanya kadang-kadang kita buat spare, Pak. Jangan nanti karena kita kejar ke tempat B, kualitas tempat A tidak bagus, Pak. Menarik ini, Pak. Jadi komitmen, value, pelayanan, dan apa yang bisa dijanjikan itulah yang diberikan. Pak, nah, bagaimana
kedepannya untuk Pest Hunter, Pak? Iya, memang kita punya visi. Kita kebetulan sudah ada buka di Bali, cuma begitu pandemik. Jadi di Medan ada, Bali juga sudah ada. Iya, kalau di Medan bisa dicari, apakah alamat di website dan sebagainya? Iya, bisa di website kita sih www.pesthunter ya, .co.id ya. Silakan ya. Bapak Ibu sahabat Tribuners yang ingin mencari, silakan ke www.pesthunter.co.id ya. Nanti pelayanan yang diberikan oleh Pest Hunter untuk memberikan kenyamanan, kebersihan pada Anda semuanya dapat direalisasikan ya. Pelayanan seperti apa, semua ada detail di dalam websitenya Pest Hunter. Dan kemudian di Bali juga ya Pak ya, rencana ya? Iya, di Bali kita sudah jalan kantor, ya? Tetapi karena ini saat pandemik sih memang banyak hotel-hotel melakukan efisiensi ya Pak. Jadi ya kita juga mengedukasi mereka lah. Kalau memang ada kendala, mereka bisa konsultasi, mungkin pelaksanaannya pakai timnya mereka gitu Pak. Baik, ya luar biasa ya. Nah ini sahabat Tribuners ya, Pak Johnson ini banyak unit bisnisnya ya. Setiap bisnis yang dimanajemen oleh Pak Johnson bersama tim itu selalu saya bisa katakan adalah berhasil karena ada satu integrity. Iya benar Pak. Kemudian memberikan pelayanan yang terbaik dengan produk dan service yang terbaik, material yang terbaik, sehingga itulah yang diberikan kepada klien sehingga kalian menjadi puas ya. Dan tidak sembarangan memberikan janji ya, artinya yang bisa dikerjakan itulah yang dijanjikan kepada klien dan customer. Sungguh luar biasa ya, ini adalah prinsip dari pelayanan yang dipegang teguh oleh Pest Hunter dan tentunya BTSA Group juga, BTSA Logistik Group ya, karena sudah banyak sekali perusahaan ya Pak ya. Dan oke Pak, tidak terasa perbincangan kita sudah sangat detail dan tadi Bapak sudah jelaskan ada produk pelayanan ya, semoga ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners ya yang ingin hidup lebih bersih, bebas hama. Silakan cari Pest Hunter. Pest Hunter akan memberikan solusi kebersihan, kenyamanan kepada Anda semuanya, baik itu di pabrik ya, di kantor, rumah tinggal, dan hidup kita lebih bersih pasti akan lebih nyaman. Baik, Pak Johnson mungkin ada kesimpulan dan tambahan untuk para Tribuners. Ya, mungkin untuk para Tribuners jika ada perlu konsultasi, jangan segan-segan untuk menghubungi kami. Kami juga siap untuk datang melakukan survei, memang tentunya dengan jadwal yang kita sepakatin bersama gitu Pak. Baik, Pak Johnson ya, terima kasih waktunya ya. Ini sangat bermanfaat sekali, apalagi saat ini sedang pandemik. Ini desinfektan kebersihan itu adalah tujuan utama kita supaya kita bisa hidup lebih bersih sesuai dengan protokol kesehatan. Dan semoga pembicaraan ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode inspirasi bisnis selanjutnya. Salam sukses dan sehat selalu untuk kita semuanya ya. Terima kasih. Thank you. Thank you.